Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya, Sopir HP. Kali ini saya kedatangan pasien Vivo Y21. Vivo Y21 jadul. Dan kali ini saya akan mengganti touchscreen Vivo Y21 karena touchscreen sebelumnya udah pada pecah semua. Baiklah teman-teman, sebelum kita lanjutkan, sebaiknya bantu channel saya dengan subscribe, like, comment, and share. Baiklah, pertama-tama sebelum kita melangkah lebih jauh lagi, kita lepas dulu semua yang nempel pada perangkat seperti memori, kartu, dan lainnya. Sekarang kita coba lepas satu persatu baut yang ada di belakang. Handphone Vivo Y21 ini handphone sudah termasuk lama, sudah termasuk jadul sepertinya. Sambil menyaksikan video ini, boleh sambil menikmati kopi, boleh sambil merokok, tidak ada larangannya. Terserah kalian semua mau sambil ngapain juga. Kita lepas semua bautnya, jangan sampai ada yang tersisa. Kalau ada yang tersisa, susah lah bukanya, ya enggak? Dan sekali lagi, tolong bantu saya untuk membangun channel ini agar saya terus semangat membuat video-video tutorial tentang servis HP. Sekarang kita coba buka backdoor belakangnya. Kita buka dengan kuku, karena kuku saya cukup panjang. Sengaja sih untuk mempermudah setiap pembongkaran handphone. Kita buka perlahan-lahan. Kita buka dikit demi sedikit. Oh, ternyata masih ada satu baut yang tertinggal. Kasihan bener, ketinggalan. Bisa juga buka dengan tool lainnya yang teman-teman punya, bekasan kartu perdana bisa, ataupun dengan pinset bisa. Ya, terserah teman-teman semualah. Yang penting bisa kebuka dengan aman, tidak patah. Baiklah, jadi seperti ini penampakan mesin dari Vivo Y21. Coba kita lepas dulu soket touchscreen-nya. HP udah lama tapi sepertinya ini masih original semua ini. Belum pernah diservis. Touchscreen juga belum pernah diganti. Kalau masih original gini, ngelepas touchscreen-nya mungkin sedikit agak susah. Jadi kita lepas perlahan-lahan dan sampai terkena LCD-nya. Perhatikan baik-baik cara melepas touchscreen-nya. Jangan sampai melukai LCD. Kalau LCD-nya kena, nanti kita tombok lagi. Rugi coy. Ya enggak? Karena dulu saya udah sering nobok
Jangan sampai lah jadi teman-teman yang masih belajar. Harap sedikit hati-hati saat pelepasan touchscreen. Jadi kita gesek pelan-pelan ya dari samping. Jika udah dapat celah sedikit, mungkin akan sedikit lebih mudah. Tinggal seret. Tapi tidak semudah yang teman-teman bayangkan. Sebetulnya ini cukup keras. Saya lebih suka pakai plastik itu apa ya? Ya bekas mika juga mungkin bisa. Tapi saya lebih sering pakai bekas tempered glass full itu belakangnya kan. Lumayan tuh, bisa dipakai buat ngelepas LCD atau ngelepas touchscreen. Itu lebih aman teman-teman, agar tidak terkena fleksibel walaupun gampang rusak plastiknya. Nah, kalau ketemu yang agak susah gini memang berat narik plastiknya ini. Tuh kan, susah. Kepleset. Kita coba cari celah agar sedikit lebih mudah. Wah, potere, hampir weh. Coba saya pakai seng. Tapi perhatian ya, hati-hati kalau pakai seng ini. Kalau untuk lepas LCD Samsung, saya sarankan jangan pakai seperti seng ini, bahaya. Karena fleksibelnya gampang putus, nggak kerasa, gesek, tahu putus, nombok deh. Memang lebih mudah pakai seng ini, cuma ya lebih mudah juga nomboknya. Saya sih nggak nyaranin teman-teman belajar pakai itu, karena bahaya. Yuk coba perhatikan, gara-gara pakai seng, fleksibelnya nggak kerasa putus, asal tarik putus. Gak apa-apa putus karena memang mau kita ganti. Setelah selesai pelepasan touchscreen yang lama, sekarang kita coba bersihkan sisa-sisa lem yang masih nempel pada frame-nya, agar nanti pemasangan touchscreen baru itu bisa rata dan lemnya juga bisa lebih kuat. Jangan lupa kopinya diseruput dulu sambil menyaksikan agar tidak terlalu tegang. Kopinya boleh diminum dulu, rokoknya dihidupkan, disumet. Apa ya? Ya pasing lah. Yang penting sambil ngerokok, biar rileks. Kita bersihkan pelan-pelan. Usahakan sebersih mungkin. Setidaknya sisa lem sebelumnya itu tidak mengganggu touchscreen yang akan dipasang nantinya. Bersihkan aja pakai pinset biar gampang nyungkilnya. Harus benar-benar bersih ya teman-teman. Bersih benar sampai mengkilat. Ya bila perlu sampai kayak bekas lem.
karena masih original mungkin sedikit susah. Beda dengan HP sekarang. HP sekarang itu lem LCD bawaannya gampang lepas, teman. Walaupun LCD baru, kadang baru setengah tahun, banyak customer yang datang kemari minta lem LCD. Kasihan. Kalau HP lawas seperti ini, saya yakin lemnya lebih kuat daripada handphone sekarang. Kita bersihkan dengan kuas agar debu-debunya pada kabur semua. Kita bersihkan lagi sisa-sisa lem yang masih tertinggal sedikit-sedikit. Harus perhatikan lemnya ya, sama listnya, jangan sampai ada yang bengkok ke dalam. Karena kalau sampai bengkok ke dalam, listnya itu mengganggu, nanti pemasangan bisa pecah. Coba kita paskan dulu touchscreen-nya. Apakah sudah rapat? Apakah lemnya sudah tidak mengganggu? Oh, sepertinya masih ada baut. Masih ada baut yang ketinggalan nih, satu baut mesin. Karena tadi ada fleksibelnya putus, jadi nggak lepas baut itu. Kita angkat sedikit angkat sedikit angkat. Kita sedikit angkat sedikit mesinnya untuk memasukkan fleksibel touchscreen-nya. Kita paskan, kita jiplak ya. Kita yakin rapi, pas, dan lemnya sudah tidak ada yang mengganggu. Mungkin sudah cukup. Dan sekarang coba kita lepas lagi touchscreen-nya. Dan jangan lupa seng penutup speaker kecilnya jangan sampai tertinggal. Kasihan kalau sampai tertinggal, dia terlihat bolong, jadi tampilannya kurang bagus. Nanti speaker kecilnya cepat rusak, teman-teman, kalau sampai nggak ada sengnya atau jaring-jaring lainnya. Cepat berdebu speakernya, ntar rusak lagi. Ya cuan lagi sih sebetulnya, tapi kasihan lah. Ya, kita bersihkan LCD-nya agar tidak ada debu-debu, butiran debu. Kita entet-entet untuk mengusir debunya yang masih pada nempel. Kita pasang dulu saringan penutup speaker biar nantinya nggak ngurusin itu lagi ketika pemasangan touchscreen-nya. Harap benar-benar pas ya pemasangannya. Jangan sampai geser kanan, geser kiri, geser bawah, geser atas, karena itu juga nanti akan mengganggu jika nggak pas. Touchscreen-nya nanti sedikit mengganjal, ditekan pelan-pelan, pecah, rugi dong. Ya, sekarang kita lem ya, kita lem rata, harus benar-benar rata, jangan terlalu banyak, yang penting cukup. Kalau nggak rata nanti kurang kuat touchscreen-nya, kasihan.
kalau touchscreen-nya sampai lepas. Kita lem ya semuanya ya, kita lem keliling di bagian-bagian sebelumnya yang ada lem, kita lem lagi. Setelah selesai dilem, sebelum kita pasang, kita pastikan benar-benar tidak ada debu di LCD-nya. Dientet-entet biar debunya pada terbang. Apa ya entet-entet? Ya seperti itulah bentuknya. Enak itu, entet-entet. Dan perhatikan lagi sebelum dipasang touchscreen-nya, harap lepas plastik pelindung dari touchscreen. Jika tidak dilepas, nanti tampilannya akan sedikit ngeblur, kurang cerah teman-teman. Entet, debunya pergi. Hush. Ya, kita pasang. Kita presisikan, harus benar presisi. Presisi atas, samping, kanan, kiri, atas, bawah. Semuanya harus pas ya. Tiap sudut, atas, bawah, pinggir-pinggir, pojok. Kita pasang soket touchscreen-nya. Bisa kita kasih satu baut satu yang tadi, baut mesinnya. Jangan lupa teman-teman, kopinya diminum, nanti keburu dingin. Gak enak lah kalau dingin. Jika sudah terpasang dengan benar, kita pasang kembali. Kita pasang kembali lagi backdoornya. Kita rapatkan dan harus benar-benar rapat agar lebih cantik tampilannya. Sambil merapatkan, sambil kita sedikit menekan, ngelus-ngelus dan membersihkan sisa-sisa lem LCD-nya. Kita elus-elus, jangan terlalu kuat ngelusnya ya. Tekannya itu ngelus ya dengan perasaan. Jangan sampai dengan tenaga dalam. Bahaya itu. Kita pastikan benar-benar pas ya touchscreen-nya. Harus presisi kanan kiri atas bawah, sudut-sudutnya. Jika sudah yakin terpasang dengan baik, sekarang kita baut ulang, baut lagi frame belakangnya. Frame belakang, tutup mesin, ya bolehlah, terserah. Yang penting kita pasang seperti semula. Kita pasang lagi baut satu persatu dan sampai hilang ya. Kebiasaan nanti kalau hilang. Langsung dibaut kuat ya. Dibaut semua, kanan kiri atas bawah. Oke. Kanan kiri atas bawah, tengah, sudut-sudut, semua harus dibaut. Kalau bautnya hilang satu ya nggak masalah, tapi jangan sering-sering, jadi kelihatannya nanti kita kurang profesional dalam bekerja ya. Kalau usernya nggak reseh, kalau ketemu user yang reseh, hilang satu baut, diam tadi diskon 10.000 ya, rugi dong. Usahakan jangan sampai hilang ya teman-teman bautnya. Terkadang sepele ini bisa jadi besar.
Maaf ya teman-teman, saya sedikit agak pilek ini, masuk angin sepertinya. Coba kita pasang baterainya dan kita hidupkan. Wih, jos kan jos. Ya, alhamdulillah wa syukurillah. LCD-nya aman-aman aja. Dan kita bersihkan lagi sisa-sisa lem LCD yang sampai moncrot keluar. Sebelum dia sampai kering. Kalau sampai kering banget, bersihnya susah. Iya, susah. Jadi gitu teman-teman, fungsinya kukunya panjang. Pokoknya enak lah. Kita tes touchscreen-nya. Wih, jos kan jos. Jos, jos kan jos. Jos, jos kan jos. Ya, kajian teman-teman. Alhamdulillah wa syukurillah. Touchscreen-nya berjalan dengan lancar. Baiklah teman-teman, terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton video ini. Dan jangan lupa di subscribe dan loncengnya, dan di share, dan di komen ya, dan dibagikan ke teman-teman lainnya. Oke, saya akhiri. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.